Selamat siang dan selamat bergabung dalam eksklusif interview CNBC Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDP Kelapa Sawit edisi khusus Energy Corner. Saya Alin Wiratmaja akan menjadi host Anda pada siang hari ini. Pemirsa, eksklusif interview kali ini bertajuk Biodiesel Pasca Pandemi. Lanjut atau terhenti. Selama 2 jam ke depan kita akan membahas mengenai bagaimana progres proyek biodiesel yang tengah dikembangkan dan dicanangkan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan para pakar. Dan Anda juga dapat terlibat langsung dalam eksklusif interview ini dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami melalui nomor WhatsApp yang tercantum di bawah ini 081212990001 dengan format nama, asal pertanyaan ditujukan kepada siapa dan apa isi pertanyaannya. Kami juga telah memilih beberapa pertanyaan yang sudah kami terima selama ini melalui Instagram kami @CNBC Indonesia. Kami akan membacakan pertanyaan dari para pemirsa di sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan akan kami tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun kebersamaan kita nanti sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan memulai eksklusif interview ini dengan menyapa para narasumber yang telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Yang pertama kita akan mendengarkan terlebih dahulu keynote speech atau pidato kunci dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Selain itu juga tengah hadir di tengah-tengah kita secara langsung di studio ini para narasumber yang pasti sudah tidak asing lagi di dunia energi. Yang pertama saya ingin menyapa Bapak Edi Abdurrahman, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya di CNBC Indonesia. Dan selanjutnya juga telah hadir di studio CNBC Indonesia Bapak M. Parulian Tumanggor, Ketua Umum APROBI Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Pak Tumanggor, terima kasih Pak sudah bergabung. Selamat siang Alin, selamat siang kepada semua pemirsa. Iya, kami undang Anda bertanya ya, tentu saja. Selain itu sudah bergabung bersama kami secara virtual melalui aplikasi Zoom. Saya ingin menyapa secara khusus Bapak Budi Santoso Syarif, Deputi CEO PT Kilang Pertamina Internasional, nanti akan bergabung bersama kita. Kemudian Bapak Bernard A. Rido, Wakil Ketua Umum APROBI Bidang Rantai Pasok, Bapak Gulat M.E. Manurung, Ketua Umum DPP Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Sebelum kita melanjutkan rangkaian acara kita hari ini, saya ingin menyapa dulu secara khusus untuk Pak Monty, Pak Budi, Pak Bernard, dan Pak Gulat. Terima kasih sudah bergabung dalam eksklusif interview di CNBC Indonesia siang hari ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu keynote speech bersama-sama. Dan untuk mengawali eksklusif interview kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu keynote speech dari Menko Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto, yang sudah kami rekam sebelumnya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pembicara yang hadir siang hari ini, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit, Bapak Edi Abdurrahman, Direktur Utama Pertamina, Ibu Nike Widiawati, serta Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Bapak Tumanggor, dan juga para anggota Asosiasi Sawit dan pemirsa CNBC Indonesia dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya eksklusif interview bertema biodiesel pasca pandemi COVID-19, lanjut atau terhenti. Tentunya ini menjadi tema yang sangat menarik sebab seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 mengenai perekonomian di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Maka wajar apabila banyak pihak mempertanyakan bagaimana kelanjutan dari proyek strategis nasional biodiesel yang sudah berjalan 2 tahun secara baik, yang pelaksanaannya dikebut di Indonesia. Saudara sekalian, Indonesia sebagai negara nomor 5 terbesar penghasil sawit di dunia tentu memiliki posisi strategis dan menentukan di dalam bisnis sawit dunia. Di samping itu, pengelolaan sawit menjadi bahan bakar yang dapat menekan beban impor bahan bakar minyak dan tentunya menghemat penggunaan anggaran negara.
Sejak September 2019 yang lalu, pemerintah telah menerapkan biodiesel B20 dan di Januari 2020 ini B30 pun telah diimplementasikan. Dengan penyerapan FAME yang berasal dari minyak kelapa sawit atau CPO sebesar 9,6 juta kiloliter untuk memenuhi kebutuhan B30, Indonesia menghemat devisa impor migas sebesar 4,8 miliar US dollar atau sekitar 67,2 triliun. Kedepan saya menargetkan bahwa implementasi B30 melalui D100 yang merupakan campuran 40% bahan bakar nabati, di mana D100-nya itu digunakan 10% dan diharapkan bisa dilakukan pada bulan Juli 2021. Artinya setahun ke depan, baik oleh Kementerian ESDM dan BPPT yang akan bekerja sama melalui uji coba dicampurnya B30 dengan D10 terhadap kendaraan bermotor. Saya berharap bahwa program ini dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, sehingga membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, proyek biodiesel tentunya perlu komitmen dari seluruh stakeholder, baik pemerintah selaku regulator, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, hingga Pertamina, juga produsen migas lainnya. Dan tak lupa tentu petani sawit dan stakeholder yang jumlahnya 17 juta menggantungkan dari industri sawit ini, kita harus bahu-membahu mendukung proyek ini. Tentunya tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga bagi masyarakat luas. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya diskusi ini. Semoga dapat bermanfaat dan membangun serta memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan proyek biodiesel di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia atas pidato kunci atau keynote speech-nya. Dan selanjutnya saya juga akan mengundang salah satu pembicara kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Perekonomian, Monty Giriana. Selamat siang Pak Monty. Selamat siang, apa kabar? Silakan Pak, pandangan dan juga insight Bapak mengenai pengembangan biodiesel yang dikembangkan selama ini dan seperti apa visi atau target kita ke depannya. Terima kasih. Memang biodiesel ini kan sebetulnya program yang strategik seperti disampaikan Pak Menko ya, dan juga mempunyai multi objektif ya. Untuk ketahanan energi udah pastilah ya. Kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri, impor BBM dan sebagainya. Kita ingin juga memanfaatkan sawit atau biodiesel ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi kita ingin memitigasi dampak-dampak negatif dari perubahan iklim, itu makro. Tapi ada juga yang yang immediate ya, yang penting juga ya, dua hal, mengurangi defisit. Nah, yang juga penting khusus untuk sawit adalah program biodiesel ini memberikan instrumen untuk menstabilisasi harga CPO. Jadi makronya tadi adalah masalah energy security, climate change, mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim, defisit anggaran kita kurangi. Juga yang tidak kalah penting adalah merupakan instrumen untuk menstabilkan harga CPO. Jadi udah dalam kira-kira 4 tahun terakhir ini, sejak ini diimplementasikan program biodiesel ini, kita sudah mampu mempertahankan harga CPO di level sekitar 500-an. 500-an, jadi ini merupakan salah satu bukti atau fakta, nanti dicek dengan Pak Edi Abdurrahman, fakta bahwa memang program ini betul-betul memberikan dampak yang positif dari segi stabilisasi harga CPO. Kenapa penting? Karena stabilisasi harga CPO ini nanti berdampak terhadap harga TBS, harga tandan buah segar yang kemudian itu akan diterima oleh masyarakat. Jadi praktis ada
kepentingan besar kita ingin mengurangi defisit, tapi juga yang paling sebetulnya yang paling relevan terhadap dampak dari pandemi ini adalah kita ingin mempertahankan daya beli masyarakat dengan membuat harga TBS itu tidak jatuh. Karena satu hal lagi yang sebetulnya ingin saya sampaikan pada saat pandemi ini adalah demand terhadap energi juga turun. Harga bahan bakar berbasis fosil juga turun. Jadi praktis itu akan memberikan dampak yang cukup besar pada saat kita ingin memproklamasikan, mengendorse program biodiesel ini supaya terus, ya, tidak hanya B30, B40 dan lain sebagainya. Sebab itu pemerintah memberikan beberapa instrumen tambahan agar supaya program ini tetap stay, tetap berlangsung B30, kemudian nanti akan di-enhance menjadi B40 dan lain sebagainya. Bahkan mungkin nanti pada suatu saat kita ingin memanfaatkan green diesel, ya, artinya 100% dari sawit. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Beberapa hal yang istilahnya sudah di endorse oleh pemerintah berkaitan dengan apakah ini kita mau jalan apa enggak adalah pertama, kita sudah membuat aturan berkaitan dengan pungutan. Ya. Pungutan waktu itu kan pungutan atas ekspor CPO, ya. Waktu itu kan masih diatur sedemikian rupa sehingga tergantung pada harga CPO yang berlaku. Nah, kalau sekarang enggak, berapapun harganya kita akan pungut sebesar 55 US dollar per ton. Ini sebetulnya untuk menjaga keberlangsungan program B30 agar supaya tetap stay sampai akhir 2020, kemudian B40 dan lain sebagainya pada tahun-tahun yang akan datang. Kenapa itu penting? Karena pada saat pandemik ini yang saya sampaikan tadi yaitu adalah harga solar turun, dan mekanisme kita memberikan biodiesel adalah membuat perbedaan harga antara CPO dengan harga solar itu yang kita berikan bantuan, kita berikan melalui dana BPKS. Nah, ini kalau gapnya semakin besar, yaitu harga solarnya turun, gapnya makin besar, maka kemudian akan lebih berat bagi kita untuk mempush program ini jalan terus. Oleh sebab itu, kita bilang bahwa oke, jalan terus tapi dengan catatan biaya keluarnya kita stay 55 US dollar per ton. Jadi itu barangkali beberapa hal yang bisa saya tambahkan agar supaya program ini jalan terus dan memang menjadi kewajiban kita untuk terus mempertahankan prinsip-prinsip biodiesel. Bahkan suatu saat yang tadi saya sampaikan tadi kita bisa mendapatkan portofolio di mana energi sawit ini menjadi istilahnya portofolio yang cukup besar di dalam portofolio energi di tahun-tahun yang akan datang. Demikian. Terima kasih. Iya Pak Monty, terima kasih untuk tanggapannya, jelas sekali kami tangkap tadi pesan yang Anda sampaikan bahwa kita harus jalan terus. Di sini kita ingin mengurangi defisit, ya, kita ingin menghemat devisa, dan juga di sisi lain tadi disampaikan oleh Pak Monty bahwa kita berharap energi sawit ini ke depannya bisa menjadi porsi yang cukup besar untuk portofolio energi kita. Saya ingin mendengar tanggapan dari Pak Edi, seperti apa Pak Anda menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Monty tadi? Terima kasih Mbak Alin. Jadi menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Pak Monty tadi, sebetulnya saya ingin menceritakan sekilas, ya, ini perjalanan daripada program biodiesel ini tadi. Mengapa biodiesel ini, program biodiesel ini, pengembangan biodiesel ini kita perlukan, ya, khususnya dalam kaitannya dengan program-program perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Kalau kita lihat sebelum tahun 2015, itu gejolak harga daripada minyak sawit itu begitu tinggi sekali, gitu ya. Begitu tinggi sekali, kurang lebih itu range-nya di sekitar 920-an US dollar gitu. Jadi sampai dengan tahun 2015 ini harga minyak sawit CPO dalam hal ini turun tajam
ya, turun tajam. Nah, kemudian berdasarkan oleh itu, maka pemerintah mempunyai suatu inisiatif ya, untuk inisiatif bagaimana agar supaya produksi minyak sawit ini yang selalu meningkat, ya, tapi serapannya ini tidak bisa sepenuhnya diserap, ya, karena produksi minyak sawit itu diserap untuk ekspor kurang lebih 60 sampai dengan 70%, sisanya ya, yang 30 atau 40% itu di dalam negeri harus. Nah, demand terhadap atau permintaan terhadap minyak sawit di dalam negeri ini yang konvensional itu biasanya dipergunakan untuk food dan oleochemical, untuk makanan dan untuk industri oleochemical. Ya. Yang ini stagnan gitu ya, stagnan. Jadi kurang lebih dari 30 atau 40% dari produksi sawit yang stay di dalam negeri ini tadi, itu kira-kira 50%-nya hanya bisa diserap oleh industri makanan dan oleochemical tadi. Jadi masih ada sisa di sini tadi atau stok di dalam negeri ini tadi yang belum terserap pada waktu itu. Ya. Nah, inilah yang mengakibatkan kecenderungan daripada minyak sawit tadi, harga minyak sawitnya itu cenderung turun. Pada tahun 2015, akhirnya pemerintah mengambil suatu inisiatif bahwa ini harus diciptakan suatu permintaan di dalam negeri. Ya, kita harus meng-create demand di dalam negeri ini tadi dengan menggunakan yang kita sebut dengan program biodiesel itu tadi. Ya. Pada saat itu juga dibentuklah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau yang kita kenal dengan BPDPKS. Ya. Yang salah satu tugasnya BPDPKS ini tadi telah juga disampaikan oleh Pak Monty, bagaimana agar supaya karena masih ada gap antara harga minyak solar dengan harga CPO ya, dengan harga biodiesel yang tadi, maka gap ini tadilah yang harus diisi, yaitu dalam bentuk dukungan dari pemerintah melalui dana yang disalurkan oleh BPDPKS gitu ya, sehingga harga keekonomian nanti pada waktu itu disalurkan kepada pengguna akhir itu masih affordable gitu, masih bisa terjangkau. Ini pada tahun 2015 dibentuklah BPDPKS yang salah satu tugasnya itu adalah untuk mendukung program biodiesel ini dalam bentuk memberikan dana terhadap selisih antara harga biodiesel dengan harga solar. Tujuannya apa? Tujuan yang paling utama ada itu tadi. Yang pertama adalah stabilisasi harga itu tadi. Ya. Jadi dengan ada dukungan seperti itu, produksi minyak sawit yang tidak bisa sepenuhnya diserap oleh pangsa ekspor maupun permintaan di dalam negeri yang hanya untuk industri makanan dan industri oleochemical tadi, ini sekarang diserap oleh biodiesel, ya, oleh biodiesel ini. Jadi program biodiesel ini sangat strategis sekali, ya, khususnya di dalam rangka mendukung ini tadi, ya, mendukung kelangsungan atau keberlanjutan daripada industri sawit secara nasional, baik itu yang menyangkut pekebun maupun industri sawitnya. Karena bisa kita bayangkan kalau seandainya ya, kelebihan pasokan di dalam negeri tadi yang tidak bisa terserap ya, di pasar dalam negeri melalui program biodiesel tadi akan terjadi overstock yang nanti dampaknya akan menurunkan harga. Nah, penurunan harga ini tadi secara berlanjut nanti akan berdampak kepada pendapatan petani. Ya, itu prinsipnya itu, Mbak. Jadi BPDPKS itu dalam kaitan dengan pengembangan biodiesel tugasnya adalah itu agar supaya program biodiesel itu bisa berjalan untuk dapat menyerap ya, pasokan produksi minyak kelapa sawit tadi sehingga bisa menstabilkan harga ya. Oke, di samping Pak itu Tumanggar, ya. Seperti apa Anda menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Edi tadi, urgensinya untuk biodiesel ini? Pertama-tama saya tentunya terlebih dahulu mengapresiasi ya, Bapak Presiden Jokowi yang selalu memperhatikan petani sawit. Kemudian ditindaklanjutin seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi, bahwa perhatian pemerintah terhadap perkebunan, industri, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan sawit Indonesia itu sangat ditindaklanjuti. Jadi saya pikir intinya adalah begini, bahwa ada 16 juta jiwa yang terlibat di dalam perkebunan dan industri sawit. Berandai-andai seperti judul daripada pembicaraan kita, lanjut atau tidak? Kalau tidak lanjut, maka korbannya 16 juta jiwa. Kedua, kita memiliki sumber daya alam untuk energi terbarukan yang luar biasa.
ada seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, kita produksi kita tuh 48 juta ton. Yang dimana 70% itu untuk ekspor, 30% untuk konsumsi dalam negeri. Benar apa yang kata beliau, kalau ini kita tidak jadikan biodiesel yang sekitar 9 juta, ini maka harga itu pasti akan turun. Katakan kalau sekarang di atas 600 bisa, itu seperti yang terjadi tahun 2015, itu sudah mendekati harga 400. Dan saat itu ekonomi kita pun langsung melemah ya Pak ya? Langsung melemah ya. Karena apa? Penerimaan devisa kita turun drastis, maka salah satu caranya adalah memperhatikan ekonomi, kehidupan petani yang 16 juta, kemudian cadangan devisa kita yang terkuras dari impor solar, maka kebijakan pemerintah untuk B20, B30 itu sudah tepat. Sudah tepat ya Pak Tumanggor, dan Anda katakan tadi lanjut, jelas sekali. Berbagai speakers yang sudah hadir menyatakan bahwa kita akan lanjut untuk proyek biodiesel ini. Kami akan lanjutkan kebersamaan kita di eksklusif interview biodiesel pasca pandemi, lanjut atau terhenti usai jeda. Kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Dan kita akan masuk sesi diskusi dengan para narasumber kita pada siang hari ini. Eksklusif interview CNBC Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, dan PT Pertamina Persero edisi khusus Energy Corner. Namun sebelum itu kami ingatkan kepada Anda para pemirsa semua, Anda bisa berpartisipasi dalam eksklusif interview dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio maupun juga melalui Zoom lewat nomor telepon berikut ini di WhatsApp 0812 1299 0001 dan juga di Instagram kami @CNBC Indonesia dengan format nama, asal, pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan sebutkan isi pertanyaannya. Kami tunggu pertanyaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kebersamaan kita ini nanti akan sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa nanti di sesi tanya jawab. Nah, kita akan dengarkan dulu tanggapan dari Bapak Budi Santoso Syarif. Pak Budi, strategi apa yang dikembangkan oleh Pertamina untuk mendukung proyek renewable energy? Baik, Mbak Alin, terima kasih. Sebelumnya seharusnya yang hadir ini adalah Bu Nika, karena sesuatu hal maka Ibu tidak bisa hadir, diwakilkan dengan saya. Jadi strateginya tadi sudah jelas dari Pak Menteri, kemudian dari Pak Monty, Pak Edi, dan Pak Tumanggor. Yang kedepannya ini adalah diminta tadi oleh Pak Menteri itu adalah di Juli 2021 mengembangkan D40, di mana komposisinya adalah itu tadi B30, kemudian D100-nya sekitar 10%. Kemudian juga tadi sudah jelas dari Pak Monty, saya kutip sedikit, makronya itu adalah energy security, dalam hal ini adalah transaksi account defisit, kemudian dari mikronya harga stabil, dan kemudian juga tadi disampaikan mengenai masalah pungutan sekitar $55 per ton. Dan ini juga kemudian dipertegas lagi oleh Pak Edi dari BPDP dan Pak Tumanggor dari Aprobi bahwa untuk mencapai hal tadi itu D40, bahwa program ini akan terus berlanjut. Disampaikan tadi adalah pertama itu sebelum 2015 adalah sawit itu untuk food dan oleochemical, kemudian masih ada lebih lagi dikembangkan menjadi biodiesel, dan kedepannya ini adalah pengembangan D100. Dan ini juga nanti seperti disampaikan oleh Pak Tumanggor tadi bisa mensejahterakan sekitar 16 juta jiwa petani. Jadi strategi kami ini seperti sudah saya sampaikan kemarin bahwa kita sudah bisa memproduksi, dalam hal ini adalah secara operasional, dan semuanya ini juga diproduksi oleh dalam negeri, di mana katalisnya itu juga diproduksi dalam negeri. Dan kemudian kita sudah melakukan uji coba di kilang Dumai. Artinya apa? Ini merupakan suatu inovasi dari anak bangsa, dari Pertamina dan ITB untuk mengejawantahkan arahan Presiden dalam hal membangun ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian energi. Jadi strateginya ini adalah bagaimana kita kemudian mendapatkan suatu insentif-insentif di mana kilang yang akan dibangun itu lebih ekonomis, sehingga nanti akan bisa dibangun lebih banyak lagi green refinery. Jadi seperti itu, Mbak Alin. Terima kasih. Green refinery, kita juga berarti mengejar aspek keekonomiannya di sini ya Pak Budi. Pak Bernard, seperti apa
masukan Anda untuk pengembangan biodiesel dan seperti apa urgensi dan juga signifikansinya terutama saat ini? Terima kasih Elin. Jadi seperti mungkin tadi disampaikan Pak Menko cukup jelas, yang disampaikan Pak Edi juga sudah jelas, dan juga Pak Tumanggor dan juga Pak Gulat dan Pak Monti, bahwa memang kebutuhan sawit di dalam negeri salah satu untuk meningkatkan permintaan yaitu melalui program biodiesel yang saat ini atau untuk kebutuhan energi. Karena kalau yang seperti disampaikan tadi, kebutuhan untuk pangan ataupun oleochemical itu ada batasannya, karena balik-balik akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk, dalam hal ini untuk penduduk Indonesia untuk konsumsi dalam negeri. Sehingga biodiesel itu untuk energi masih luas. Permintaan yang bisa dikembangkan saat ini kita B30 sejalan dengan pemerintah yang akan menjalan ke B40 ataupun nanti lebih dari itu. Tentunya kami secara industri dan industri biodiesel dalam hal ini Aprobi dan juga anggota dari Aprobi mendukung program pemerintah tersebut, dan juga sudah dapat dilihat bagaimana ada beberapa anggota yang sudah bersiap untuk melakukan investasi tambahan demi mendukung kelangsungan program ini baik sekarang B30 ataupun ke depannya ke B40 dan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan dulu, Alin. Untuk investasi atau pendanaan sendiri, apakah banyak pihak yang berminat mendukung proyek ini, Pak? Sampai saat ini sementara mendukung, tapi memang kondisi tahun ini dengan adanya pandemi tentunya ada sedikit pertimbangan, tapi melihat arahan dari pemerintah bahwa program tetap harus berjalan ke depannya, tentu kegiatan investasi tersebut harus tetap dilakukan. Beberapa mungkin dukungan dari sektor finansial kayak perbankan dan lainnya tentu akan mendukung, karena ini kan adalah program strategis dari pemerintah juga. Oke Pak Bernard, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bernard sebenarnya ada sih yang berminat untuk misalnya berinvestasi ataupun menanamkan modalnya untuk proyek ini karena melihat adanya potensi dan juga visi pemerintah Indonesia. Kalau di mata Anda sendiri Pak seperti apa? Apakah memang tantangan yang dihadapi untuk pengembangan biodiesel ini terutama akibat pandemi ini seperti apa sih? Saya ke Pak Tumanggor dulu. Saya juga agak heran gitu ya, situasi pandemik ini ternyata konsumsi biodiesel kita itu hanya turun 8%. Ya. Ya, padahal kalau kita lihat kan sepertinya mengkhawatirkan sekali, mobil jarang. Setelah kita teliti lebih lanjut, ternyata pengguna biodiesel itu terutama yang menyangkut logistik itu tetap berjalan secara baik. Jadi saya optimis, apalagi melihat gitu komitmen Bapak Presiden kita, apalagi ini menyangkut masalah petani. Karena ini adalah petani ini sangat tergantung kehidupannya dari sawit ini tadi. Jadi saya yakin betul ke depan, mudah-mudahan secepatnya kita melewati pandemik ini, maka saya yakin pertengahan 2021 ini akan jalan terus dan perlu juga kita beri apresiasi kepada Dirut Pertamina Ibu Nike yang sudah berhasil memproduksi D100. Saya 2-3 kali jalan dengan Ibu Nike waktu itu ke Italia, ke Jerman, dan ke Amerika bagaimana mencari teknologi yang tepat untuk memproses D100 ini tadi. Nah kita bersyukur kepada Pertamina sudah mampu menghasilkan B100 lah katakan, istilah B100 apa D100 ini masih perbincangan. Apakah istilahnya yang 100 ini D atau B? Nah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi ya, bahwa pemahaman B40 itu harus jelas. B40 itu adalah B30 ditambah 10 dari produksi Pertamina yang D100 tadi. Jadi ini yang saya kira cukup menggembirakan. Sebetulnya ada 2-3 perusahaan saat ini sedang membangun tambahan dari 12 juta itu tadi. Karena mereka melihat sepanjang pemerintah konsisten terhadap energi terbarukan dan security energi, kita jangan ragu-ragu untuk melanjutkan. Jangan ragu-ragu, saya akan minta pendapat Pak Edi nanti, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk waktu dan juga kesediaan dari Bapak Monty Griana, Deputi Bidang Koordinator Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian, di tengah agenda yang padat menyempatkan waktu untuk bergabung dengan diskusi kami siang hari ini. Terima kasih Pak tadi arahannya untuk kami. Selamat bertugas kembali. Dan diskusinya tentu saja semakin menarik. Eksklusif interview biodiesel pasca pandemi lanjut atau terhenti akan berlanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Beyond Business.
Terima kasih Anda masih bersama kami di eksklusif interview CNBC Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, APROBI, dan PT Pertamina Persero edisi khusus Energy Corner. Biodiesel pasca pandemi lanjut atau terhenti? Kita lanjutkan kembali. Kami ingatkan sekali lagi Anda bisa berpartisipasi dalam eksklusif interview ini dengan para narasumber melalui nomor telepon WhatsApp kami di 0812 1299001 dan juga lewat Instagram kami @CNBC Indonesia dengan format nama, asal dari mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa, serta jangan lupa dong isi pertanyaannya ya. Kami tunggu pertanyaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada 20 menit lagi untuk mengajukan pertanyaan dan kami akan bacakan pertanyaan Anda semua di sesi tanya jawab. Tadi sebelum terakhir kita break saya sudah sampai ke Pak Tumanggor dan sekarang saya ingin mendengarkan juga insight dari Pak Edi. Seperti apa Pak? Kadang-kadang kan kita pada saat misalnya energi fosil lagi harganya murah, kita merasa kurangnya ada drive atau dorongan untuk mengembangkan biodiesel. Tapi kalau di mata Bapak sendiri seperti apa Pak? Ya, yang pertama begini Pak, jadi sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi ya, sebetulnya tujuan utama dari program biodiesel ini tadi itu adalah khususnya dalam rangka menyerap kelebihan pasokan ya yang belum terserap di pasar domestik, yang belum terserap oleh industri makanan maupun industri oleochemical. Ya. Dari BPDPKS seperti apa Pak strateginya untuk bisa menyukseskan program biodiesel ini Pak? Ya, BPDPKS tugasnya tadi kan dalam rangka membiayai, mendanai ya. Menutup gap tadi ya Pak? Menutup gap antara harga solar dengan harga biodiesel. Nah untuk itu kita itu menghimpun dana. Ya, menghimpun dana di mana dana-dana itu berasal dari pungutan-pungutan ekspor semua produk-produk sawit yang akan diekspor. Ya. Dari dana yang kita himpun itu tadi, itulah yang kita kelola, ya, yang kemudian kita distribusikan, kita salurkan. Yang pertama itu untuk peremajaan sawit rakyat, ya, kemudian untuk pengembangan sumber daya manusia di dalam rangka meningkatkan know-how, pengetahuan maupun keterampilan daripada petani, untuk kepentingan riset, ya, penelitian dan pengembangan di dalam rangka untuk memajukan ini tadi ya industri di kelapa sawit dan juga untuk kepentingan promosi. Nah, yang terakhir adalah untuk biodiesel ini tadi. Jadi dana yang kita peroleh antara lain untuk biodiesel dalam rangka menutup gap itu tadi ya, selisih antara harga solar dengan harga ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya semua itu terserap ya, sehingga produksi yang naik tadi itu ya, yang naik itu tadi semuanya bisa diserap, tidak hanya sebagai ekspor tapi khususnya di dalam negeri ya. Dengan demikian harga ini stabil. Ini yang paling utama sebetulnya. Jadi tujuannya sangat mulia karena itu nanti akan mengalir sampai ke hulunya kepada pendapatan petani. Oleh karena itu dikaitkan dengan harga solar yang pada saat ini menurun, apakah ekonomis atau tidak untuk melanjutkan program biodiesel ini tadi. Jadi kita tidak lihat itu yang terlebih dahulu, tapi tujuan yang tadi dalam rangka mesejahterakan petani itu tadi. Dan saya pikir harga solar ini tadi ini sifatnya menurut saya itu temporer ya, karena ini masalah geopolitik saja ini. Adalah kaitannya persaingan antara Saudi Arabia, Rusia, Amerika dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat perkembangannya harga minyak ini sudah mulai recovery gitu ya. Yang kita harapkan nanti gapnya ini tadi tidak melebar seperti sekarang, tapi semakin menyempit sehingga BPDPKS tetap mempunyai suatu kemampuan untuk bisa mendukung pendanaan daripada program biodiesel ini berdasarkan dari dana-dana yang himpun khususnya dari pungutan ekspor tadi itu. Jadi tetap khususnya tahun 2020 ini tadi kita tetap komit bahwa ini jalan terus. Jalan terus. Ya. Dan biodiesel ini sejauh ini catatan dari kami 2019 bisa menghemat 43,81 triliun rupiah, 2020 63,39 triliun rupiah, begitu besar ya impactnya untuk perekonomian Indonesia. Dan saya ingin menyapa Pak Budi masih bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Budi. Ya, silakan. Iya Pak Budi, ini tadi Bapak katakan bahwa kita untuk pengembangannya bahkan katalisnya ini juga diproduksi dalam negeri ya Pak untuk mendorong TKDN. Mungkin bisa diceritakan mengenai pabrik katalis merah putih Pertamina ini Pak.
Ya, jadi begini, selama ini katalis itu adalah impor dan katalis ini adalah suatu bahan yang memang membuat proses pengembangan sawit ini menjadi bahan bakar minyak ini menjadi lebih baik, dan itu sangat kami apresiasi dari Profesor Subagio yang bekerja sama dengan lab kita dalam rangka uji skala lab, dan kemudian sudah kita lakukan secara operasional di Kilang Dumai. Jadi yang paling penting ini di sini adalah begini Mbak, bagaimana ke depannya bahwa semuanya mulai dari katalis, kemudian kita bisa membuatnya sendiri dalam arti membuat pabriknya, dan tidak menutup kemungkinan kita juga nanti membangun kilangnya seperti itu. Jadi itu adalah harapan dari kami di Pertamina. Katalisnya sudah berhasil, operasionalnya sudah. Nah, bangun pabriknya ini akan dilaksanakan di Kujang, Mbak Alin. Jadi kemarin ditatangani oleh Bu Nike, ITB, Kujang, dan dari Menteri Keekonomian sudah berdatangan. Nah, nantinya itu akan dibangun di daerah Kujang, kapasitasnya sekitar 800 ton dan juga memakan waktu pembangunan itu sekitar 7-10 bulan dan dengan biaya sekitar 110 miliar. Jadi itu Mbak Alin yang kita rencanakan ke depan, bagaimana kita bisa membuat semua mulai dari bahan baku sampai ke produknya itu menggunakan TKDN atau tingkat kemajuan dalam negeri yang tinggi. Artinya semuanya bisa digunakan oleh dilaksanakan atau dilakukan oleh insan-insan Indonesia ini. Itu Mbak Alin. Ya, sekalian Pak, boleh diceritakan soal kilang yang juga dikembangkan untuk produksi biodiesel ini Pak di Dumai, Cilacap, dan Pelaju. Oke, jadi kita sudah sebenarnya mengembangkan biofuel ini sudah lama, dari tahun 2006 itu 2,5, kemudian tadi yang sudah disampaikan bahwa kita 2020 ini sudah B30. Nah, sebenarnya ada lagi yang lainnya itu adalah kita sudah mencoba juga sawit ini dimasukkan ke dalam satu unit di Pelaju maupun di Cilacap untuk menghasilkan green gasoline. Itu sudah kita lakukan 2018 maupun 2019, dan pengembangannya itu nanti kita masih akan mempublikasikan di internasional. Karena apa? Karena memang saat ini belum ada di dunia ini yang menghasilkan green gasoline. Nah, kami tetap meminta kepada internasional karena apa? Terkait dengan lisensi proses maupun pengembangan pabriknya seperti itu. Dan yang kedua, nanti kita juga akan mengembangkan katalis untuk green after. Nanti sekitar 2020 akhir atau 2022 yang dalam skala besar itu kita bisa mencampur green after ini sekitar 2-3% dengan fosil after seperti itu. Dan yang untuk mengembangkan kapasitas dari green dieselnya ini yang D100 itu adalah nanti di Cilacap itu akan dibangun akhir tahun 2021 itu di revive unit yang kita lakukan itu menjadi 3.000 barel per tahun per hari, kemudian meningkat di akhir tahun 2022 itu 6.000 barel per hari, sedangkan yang grassroots itu nanti di tahun 2023 itu sebanyak 20.000 barel per hari. Nah, kalau 2.000 barel per hari itu kita membutuhkan sekitar 1 juta ton sawit. Jadi Menarik. mungkin nanti seperti tadi disampaikan oleh Pak Tumanggor ya mungkin nanti bisa kita gunakan, manfaatkan bagaimana petani-petani ini bisa ikut berkontribusi. Bersama antara Iya. KL. Sekalian disebut oleh Pak Budi tadi, Pak Tumanggor, seperti apa Pak? Bapak melihat rencana dari Pertamina, sudah ada timeline ini apa saja yang akan dikembangkan Pertamina dan seberapa besar daya serapnya untuk kelapa sawit Indonesia? Saya kira seperti saya sampaikan sebelumnya, kita terutama petani ya, mendengar berita bahwa Pertamina itu sudah bisa memproduksi D100 dan tadi disampaikan akan menyerap setiap hari itu 1 juta ton. Ini sangat-sangat menggembirakan buat para petani kita. Dan harapan kita tentunya adalah bagaimana Pertamina bisa menghasilkan dari satu kebutuhan sawitnya 1 juta ton per hari menjadi 2 juta, kan gitu. Itu harapan kita. Tinggal mungkin ini kembali ke atas ya, ke pemerintahnya, komitmen pemerintahnya. Hasil D100 misalnya, itu harga per liternya berapa? Itu mungkin Pak Budi sudah punya hitungan, bisa 12.000, bisa 13.000. Daya beli masyarakat kita tidak sampai kepada angka itu. Oleh karena itu saya berpendapat,
ini kan ada ratusan, ya katakan 100 triliun dari perkebunan dan industri sawit ini dibayarkan kepada negara melalui pajak. Kalaulah pemerintah berkenan, atau katakan Ibu Sri Mulyani berkenan, memberikan kepada BPDP 20 triliun per tahun, persoalan petani sawit, persoalan sawit Indonesia itu selesai. Kita selesai ya Pak, persoalannya itu harapan Pak Tumangun. Ya, nggak perlu takutlah dengan NGO asing yang selalu menjelek-jelekan sawit. Nggak perlu takut dengan kampanye negatif Nggak perlu. Uni Eropa juga ya Pak ya? Karena itu kan pesaing kita, dia pasti jelek-jelekin kita lah. Ya. Dia punya yang terbaik. Orang kita punya harta karun ini Kita apa punya di sini? harta karun gitu. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Jangan ragu-ragu, makin seru nih diskusi kita. Iya. Nah, semakin menarik, kami akan kembali tentu saja untuk Anda eksklusif interview biodiesel pasca pandemi lanjut atau terhenti. Akan berlanjut usai jeda, tentu saja tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Beyond Business. Masih di eksklusif interview CNBC Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia dan PT Pertamina Persero edisi khusus Energy Corner untuk Anda. Biodiesel pasca pandemi lanjut atau terhenti? Lanjut tadi jawabannya ya, kami sudah sepakat. Nah, kami lanjutkan juga show hari ini dan kini saatnya kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui akun Instagram kami. Kita akan lihat dan tampilkan bersama di layar. Kami sudah tampung sebelumnya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada. Sejauh mana persiapan pemerintah dalam peluncuran B50 dan dampak ekonomi dan kontribusinya terhadap masyarakat di kala pandemi saat ini? Kita tampung dulu. Selanjutnya kita bahas saja ya. Oke, kita bahas dulu deh yang pertama nih. Yang kedua ini titip pertanyaan, jika program biodiesel berlanjut, bagaimana dengan rencana penerapan Euro 4 khususnya bagi commercial vehicles di Indonesia? Ada penundaan atau sesuai rencana di tahun 2021? Thanks. Soal B50 dulu, tadi sudah dijelaskan kepada kita oleh Pak Budi. Saya ingin menyapa Pak Budi dulu lewat Zoom. Ada beberapa pertanyaan yang nampaknya ini bisa dijawab juga oleh Pak Budi, Pak Tumanggor, dan Pak Edi menambahkan ya Pak ya. Pak Budi, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa ditujukan juga untuk Pak Budi. Yang pertama soal B50, tapi tadi sudah dijelaskan Pak Budi bahwa yang akan dijalankan ini B40 ya Pak, Juli 2021 ya Pak? Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Erlangga kan seperti itu. Jadi Juli 2020 itu adalah B40. Juga tadi yang sudah saya sampaikan dan dipertegas oleh Pak Tumanggor, B40 itu adalah B30 ditambah D100-nya 10% seperti itu. Iya, mungkin bisa ditambahkan Pak Tumanggor dan Pak Edi tadi dampaknya dan juga seperti apa kalau misalnya ini diberlakukan. Pertama kan kesiapannya. Ya. Untuk memproduksi B30 sekitar 9,6 juta kiloliter itu kapasitasnya sudah ada. Kapasitas terpasang nantinya akhir 2020 ini sekitar 12 juta kiloliter. Jadi kalaupun ada B40 itu tidak masalah karena itu produk dari Pertamina. Ya. Tambahannya 10%. Jadi soal B40 tidak persoalan. Yang menjadi persoalan kembali adalah soal harga jual. Kemampuan BPDP untuk menutupi selisih daripada harga FAME dengan harga solar. Makanya tadi saya himbau kepada pemerintah, terutama kepada Ibu Sri Mulyani. Ayo dong kita sama-sama. Pengusaha, ini uang pengusaha yang dihimpun oleh Pak Edi. Bukan untuk pemerintah itu bukan. Itu ayo dong kita udah siapin nih 20 triliun. Pemerintah juga tambah dong. Sekarang ini kan yang tambah 2,8 triliun ya. Tambah dong. Biar apa? Biar ekonomi kita bagus. Biar udara kita bagus. Ya kan? Kita bisa menurunkan emisi. Nah kemudian petani kita tidak lagi miskin. Makmur, boleh kita katakan kalau pada sampai harga 600 itu, jadi dampaknya, multiplier efeknya itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama. Juga pengusaha itu tadi ada Ceritra Iro, tolong dong juga ini otomotif ini harus maklum lah gitu ya. Tidak sesuatu itu terus langsung 100% bagus. Ya, misalnya ada kritikan-kritikan, wah B30 itu kan masih ada kurangnya. Betul. Apalagi nanti B40. Pasti banyak lagi tuh persoalan. Tapi itu tadi seperti yang disampaikan Pak Budi, keekonomiannya pemerintah harus turun. Kalau berandai-andai, harga solar sekarang ini juga harganya 600, sama dengan harga sawit,
selesai barang itu. Nggak ada masalah lagi, nggak perlu dana-dana pungutan. Ya, jadi itu harapan kita, saya selalu mengatakan sukses Pertamina itu sudah bisa menghasilkan diesel 100, pengusaha swasta sudah bisa menghasilkan B30, dananya sebagian ditanggung pengusaha untuk mensubsidi ke harga yang murah terhadap masyarakat. Sekarang pemerintah juga kita himbau, tapi saya yakin Pak Jokowi untuk sawit luar biasa. Selanjutnya mungkin kita eksklusif interview dengan Ibu Sri Mulyani ya, Pak Oh, Tumanggor. iya. Pak Edi seperti apa Pak? Tanggapannya tadi sudah disebut-sebut, disenggol-senggol oleh Pak Tumanggor nih Pak Edi nih. Baik, Ekspektasinya seperti apa? Ya, tadi pertanyaan kan kesiapannya sudah sampai sejauh mana ya? Iya, betul. Walaupun dinyatakan oleh penanya tadi adalah kaitannya dengan B50. Sebetulnya sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko tadi, bahwa untuk Juni 2021 itu targetnya adalah B40 ya. Jadi selama ini BPDPKS memang selalu memberikan dukungan ya. Melakukan dukungan dalam rangka mempersiapkan B40 yang tadi dalam bentuk riset dan sebagainya, bekerja sama dengan Lemigas ya. Dan sekarang itu sudah tahapannya sudah sampai kepada uji cobanya ya, khususnya di sektor transportasi ya. Sehingga dengan demikian sesuai dengan timeline itu tadi, insya Allah B40 itu langsung bisa diimplementasikan secara tikal pada bulan Juli tahun 2021. Ya, Optimistis ya Pak ya. Dan Pak Budi juga sebenarnya secara teknis kita nggak ada masalah ya Pak. Bapak dalam interview terakhir dengan CNBC Indonesia juga menyinggung soal ini bahwa kita butuh insentif seperti itu ya Pak untuk bisa mengembangkan lagi lebih jauh untuk bioenergi ini. Iya benar Mbak Alin. Jadi mungkin mau saya sampaikan sedikit mengenai masalah spesifikasi biar masyarakat juga mengerti bahwa D100 ini bahwa bensinnya itu lebih ramah lingkungan dalam arti bahwa karbon yang dilepaskan lebih sedikit, kemudian juga kandungan oksigennya lebih sedikit. Jadi masalah yang ada di B30 itu sebenarnya sudah tidak terjadi lagi. Sebenarnya B30 itu juga sudah dilakukan satu uji coba. Jadi sebelum kita mengeluarkan produk, biasanya kita uji coba tadi seperti disampaikan oleh Pak Tumanggor maupun Pak Edi bahwa kita bekerja sama dengan Lemigas melakukan uji road test sepanjang 40.000 km. Dan itu dijalankan sepanjang 40.000 km itu setiap hari dengan berbagai macam kontur jalan maupun juga dengan berbagai macam temperatur. Artinya kita juga melewati seperti Dieng, seperti jalan pergunungan itu. Jadi yang disampaikan ke masyarakat itu sudah diuji B30-nya. Sedangkan dengan adanya penambahan D10 ini itu akan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena setannya itu lebih tinggi, artinya itu lebih irit dan juga tadi yang saya sampaikan lebih ramah lingkungan. Jadi mungkin seperti itu Mbak Alin yang bisa saya tambahkan. Jadi pada dasarnya memang D10 ini nanti juga akan memberikan suatu kualitas bensin yang kualitas diesel yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, kita rupanya cukup banyak menerima tanggapan dan juga pertanyaan dari warganet ya Pak. Kita akan jawab selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Robert D25. Bagaimana kesiapan industri pengguna biodiesel sebagai sasaran target pasar? Apakah sudah siap menggunakan biodiesel yang dihasilkan dan bagaimana dan apa strategi pemerintah ke depannya untuk memanfaatkan biodiesel atau biofuel, strategi pemerintah ke depannya dan bagaimana juga dari industri penggunanya ya. Ini dari Robert D25 dan selanjutnya boleh kita tampilkan. Terima kasih untuk partisipasi dan pertanyaan Anda, luar biasa sekali ya pemirsa CNBC Indonesia. Dari Adisti Citra. Alat transportasi yang tersertifikasi untuk angkut biodiesel masih terbatas. Solusi bagaimana pengusaha yang nombok dengan keadaan atau pemerintah perlu insentif? Wah, ini angle-nya semuanya dari pengguna ya. Oke, saya ke Pak Tumanggor dan Pak Edi dulu nih. Seperti apa Pak kalau kita membahas dari sisi penggunanya Pak, industri yang menggunakan biodiesel? Pertama-tama ingin saya sampaikan ya, bahwa banyak masyarakat kita sebetulnya tanpa sadar bahwa dari sejak tahun 2015 dia itu sudah menggunakan biodiesel.
Nggak sadar kita semua Nggak ya, Pak? sadar, kan ngisi ke pom bensin, solar. Padahal solar itu sudah biodiesel. Ya, 2,5. Jadi mulai tahun 2015, itu mulai dari B10, B20, B30. Sekarang kalau kita isi di pom bensin itu B30. Jadi bagaimana kesiapan, ada tadi pertanyaan bagaimana kesiapan masyarakat menerima B30? Udah make kok. Ya. Jadi sudah pakai itu, tanpa sadar itu sudah Terasa terpakai. nggak di mesinnya? Ternyata baik-baik aja gitu. Baik-baik ya. aja gitu. Makanya kadang-kadang saya ketawa gitu ya. Kalau ada mengatakan, waduh ini gimana, begini, saya pakai mobil saya begini-begini. Loh dia udah pakai dari 2015. Soal mobil baru yang menggunakan B30 dengan mobil bekas tentunya beda. Ya kan? Namanya mobil baru langsung dia pakai B30 tentunya akan lebih baik dari mobil bekas, pasti ada tersendat-sendat sedikit lah gitu. Jadi gitu. Jadi siap. Dengan itu tadi, bagaimana dengan B40 nantinya? Pasti akan lebih baik karena ada campuran yang green diesel 10% itu tadi. Persoalan kita sekarang adalah di penyaluran biodieselnya, ya di penyaluran. Tentunya butuh alat angkut yang lebih baik. Tentunya misalnya Pertamina, tangki yang lebih banyak di pelabuhan-pelabuhan untuk menampung B40 ini tadi. Bagaimana, di mana pencampurannya dilakukan? D100 dengan B30 ini tadi. Saya kira ini masalah-masalah teknis. Tapi kami dari asosiasi dengan Pertamina, dengan BPDP itu selalu saling tukar pikiran bagaimana menghasilkan sesuatu yang terbaik buat konsumen. Saya kira itu Bergandengan penting. tangan ya Pak. Pak Edi mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi kaitannya dengan pengguna tadi Mbak ya, sebetulnya seperti dikatakan Pak Temanggur, benar. Secara tidak sadar, masyarakat itu sebetulnya sudah menggunakan ya B30 khususnya. Ada beberapa sektor ini yang memanfaatkan program B30 ini tadi. Yang pertama itu usaha mikro ya, perikanan, pertanian. Jadi kalau kita lihat nelayan-nelayan dan sebagainya itu pakai diesel itu adalah B30. Transportasi, kita lihat yang menggunakan mesin-mesin diesel itu semuanya menggunakan bahan bakarnya adalah B30. Demikian juga pembangkit listrik, PLN. Ya, PLN itu bahan bakarnya adalah B30 sekarang. Dan industri-industri pada umumnya. Ya. Jadi semuanya itu sepanjang itu tadi menggunakan bahan bakar solar, itu di dalamnya 30% adalah biodiesel gitu. Jadi yang kita sebut dengan B30 tadi. Iya, sekarang saya ingin ke Pak Bernard. Pak Bernard, seperti apa Pak Anda menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tadi soal penggunaan biodiesel nih? Ya, terima kasih Elin. Jadi sebenarnya ya seperti Pak Tumanggor dan Pak Edi sudah jelaskan bahwa kita sebenarnya sudah merasakan dan menggunakan B30 dalam hal ini secara langsung. Memang saat ini kan pemerintah juga sudah mendukung bagaimana titik campur atau titik penyerahan dari kita produsen biodiesel menyerahkan kepada BUBBM, misalkan Pertamina dan juga perusahaan migas lainnya. Yang tadinya dari 129 titik sudah disimplifikasi ke sekitar 25 titik dan harapannya nanti bisa lebih simpel lagi. Tentunya itu akan memperbaiki dari sisi kualitas dan juga dari sisi waktu dalam hal penyerahan biodiesel tersebut untuk dapat di blending dan akhirnya dapat didistribusikan kepada masyarakat. Jadi kalau bicara produk seharusnya sudah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Budi, sudah dilakukan pengujian oleh Levigas bersama dengan dari Kementerian SDM sehingga semua produk itu sudah dijalankan terus-menerus selama 40.000 km dengan berbagai macam ya, temperatur dan suhu dan jalan. Itu untuk membuktikan bahwa produk tersebut sebelum dapat digunakan oleh masyarakat sudah dilakukan uji ketahanan untuk mesin dan segala macam sehingga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Terima kasih. Tapi Anda sepakat apakah memang perlu insentif untuk para pengguna biodiesel? Seperti yang ditanyakan netizen tadi? Kalau melihat dari sisi di luar, misalkan di luar negeri, harusnya memang renewable energy itu yang harus disubsidi. Dan fosil fuel dalam hal ini untuk minyak dari yang berasal dari fosil atau minyak bumi itu yang harusnya dipajaki. Itu idealnya. Nah harapannya ke depannya ini juga bisa mungkin pada akhirnya bisa diterapkan dan didukung di Indonesia. Itu. Iya, usai jeda kami ingin juga mendengarkan pendapat dari Pak Budi.
Tapi kita jeda dulu ya, karena ini kita akan kembali lagi untuk Anda di eksklusif interview biodiesel pasca pandemi lanjut atau terhenti, tentu saja akan berlanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di eksklusif interview CNBC Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, dan PT Pertamina Persero edisi khusus Energy Corner. Biodiesel pasca pandemi lanjut atau terhenti? Kami lanjutkan kembali. Kami ingatkan sekali lagi Anda bisa berpartisipasi dalam eksklusif interview ini dengan para narasumber melalui nomor WhatsApp di 0812 1299001. Sudah ada cukup banyak pertanyaan yang kami terima, sudah kami tutup, tapi nanti akan kami bahas di penghujung acara ini. Kita akan lanjutkan dulu dialog. Pak Budi masih bersama kami ya Pak Budi. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menyinggung-nyinggung sedikit nih. Rupanya masih banyak masyarakat pengguna biodiesel yang ada berbagai khawatiran. Padahal sebenarnya kata Pak Tumanggor tadi, udah selama ini kita sebenarnya sudah memakai loh biodiesel dan baik-baik saja. Seperti apa Pak tanggapan dari Pak Budi? Jadi benar yang dikatakan Pak Tumanggor tadi, dan tadi juga sudah saya sampaikan, dan juga sudah tadi dipertegas oleh Pak Bernard tadi, bahwa sebelum di launching ke masyarakat, itu pemerintah melakukan uji coba. Dan uji cobanya itu juga dengan Lemigas, dengan SDM, dan juga dengan Gekindo. Saya ingat rapat terakhir mengenai B30 peluncuran itu dicoba pada saat prosedurnya adalah 40.000 kilo, tapi pada saat 30.000 kilo itu sudah didieng dan dicek mesinnya, itu tidak memberikan suatu perbedaan yang signifikan. Sehingga pada rapat saat itu yang juga dihadiri oleh Pak Erlangga pada saat itu sebagai Menteri Perindustrian, semua sepakat. Dan juga waktu itu mungkin dari Gapki juga ada, mungkin dari Jimny juga ada, dari empat ya Pak Tumanggor tadi, Pak Edi juga ada, semua menyatakan bahwa kita siap untuk menggunakan B30. Makanya kemudian setelah itu yang direncanakan oleh Pak Presiden itu adalah awal Januari, kita lakukan di bulan November. Jadi itu adalah suatu uji coba yang memang diperuntukkan untuk masyarakat tidak merasa ragu lagi. Jadi seperti itu Mbak jawaban kami Mbak. Jangan ragu-ragu lagi untuk masyarakat ya. Sekarang saya ingin menyapa Pak Gulat MM Manurung. Semoga koneksinya sudah baik ya Pak. Pak Gulat, seperti apa? Apakah Anda punya usulan misalnya untuk proyek biodiesel ini supaya bisa juga menyejahterakan petani sawit Indonesia, Pak Gulat? Ya, kalau saya melihat ya, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi itu terobosan 2015. Setelah 2015, itu petani sawit itu seperti sudah dimanusiakan gitu. Karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan harga yang cocok. Nah, setelah 2015, itu seperti dimanusiakan. Jadi usul kami ke depan melalui BPDPKS yang berdiri setelah berdirinya 2015, bagaimana ini saling sinergi padu serasi antara kementerian terkait. Jadi tidak ada saling menunggu ataupun saling meniadakan antara yang kementerian satu dengan kementerian lain. Yang kedua adalah produktivitas kelapa sawit rakyat itu adalah salah satu problema yang selama ini dirasakan oleh petani. Jadi supaya petani itu juga ikut merasakan biodiesel ini, kami berharap PSR yang sudah diluncurkan oleh BPDPKS, Pak Edi yang cukup gesit membantu kami petani dan Dirjen Perkebunan, itu supaya bisa ditingkatkan lagi laju penyerapan dana BPDPKS tersebut. Karena targetnya 500.000 hektar kan tidak sedikit. Jadi semua petani akan merasakan nikmatnya naiknya harga CCO yang berakibat kepada naiknya harga sawit petani. Jadi kalau saya melihat apa yang sudah terjadi pada 5 tahun terakhir ini adalah hal yang tidak pernah terbayangkan oleh kami petani, bahwa ternyata petani sawit yang 41% itu adalah salah satu tumpuan ekonomi negara ini untuk lebih baik ke depan. Jadi harapan kami ke depan, petani sawit yang 41%, seperti kata Pak Tumanggor tadi, ya Pak Edi, adalah garda terdepan untuk sawit Indonesia, supaya memang kami betul-betul bisa merasakan manfaat ekonomi sawit yang selama ini 2015 sebelum adanya BPDP, kami terabaikan. Sekalipun banyak orang mengatakan dana pungutan ekspor itu sangat begini, maju terus. Tak usah didengar, karena kami petani yang merasakan manfaatnya.
bukan mereka yang berteriak-teriak di luar negeri. Itu mungkin tanggapan dari saya. Gitu. Terima kasih. Maju terus ya Pak. Saya mau minta tanggapan nih dari Ya. Pak Edi. Oke, jadi begini Pak, tadi ada pertanyaan yang menanyakan tentang progres ya dari Iya. permajaan sawit rakyat tadi yang telah disampaikan oleh Pak Gulat. Jadi BPDPKS ini salah satu tugasnya adalah untuk memberikan dukungan ya, memberikan dukungan dana di dalam rangka permajaan sawit rakyat ini tadi. Sejak BPDPKS didirikan ya sampai dengan sekarang, BPDPKS itu sudah menyalurkan dana kurang lebih sebesar 3,5 triliun ya. 3,5 triliun untuk program permajaan sawit rakyat. Yang ini bisa digunakan untuk membiayai kurang lebih 142.500 hektar ya, kebun replanting di penanaman ulang. Nah, sehingga kalau ini tujuan akhirnya nanti ya 2,5 ataupun 3 tahun kemudian dia sudah bisa growing up gitu bagus gitu menghasilkan buah sawit yang produktivitasnya lebih tinggi ya daripada sebelum dilakukan permajaan. Dengan produktivitas yang lebih tinggi di dalam satu lahan yang sama penghasilan petani itu pasti akan lebih banyak ya, pasti akan lebih banyak. Nah, inilah jadi dengan program-program permajaan sawit rakyat itu nanti akan meningkatkan produktivitas yang juga akibatnya akan menambah produksi. Nah, program biodiesel itu harus berjalan terus begitu ya di dalam kaitannya untuk bisa menyerap produksi-produksi yang berasal dari perkebunan kelapa sawit ini tidak selalu kita menggantungkan kepada ekspor. Saya katakan tadi bahwa permintaan dalam negeri untuk makanan maupun oleochemical relatively stagnan sehingga program biodiesel ke depan harus tetap dipertahankan dan bahkan bisa menyerap seluruh overstock ya atau kelebihan supply yang diakibatkan karena produktivitas yang menaik dari program permajaan sawit rakyat tadi. Jadi rakyatnya sejahtera ya karena dia mendapatkan penghasilan yang lebih baik dengan dukungan dari program biofuel itu tadi atau biodiesel itu tadi. Gitu. Mantap sekali Pak Edi ya. Jadi banyak yang menikmati manfaatnya kalau misalnya harga sawit ini terjaga dan kalau kita bisa create demand juga untuk menyerap lebih banyak sawit dari dalam negeri. Dan diskusinya ini semakin asik ya, eksklusif interview biodiesel pasca pandemi lanjut atau terhenti. Lanjut usai jeda, tetaplah bersama kami. Eksklusif interview CNBC Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, dan PT Pertamina Persero, edisi khusus Energy Corner. Masih bersama saya Alin Wiratmaja, biodiesel pasca pandemi lanjut atau terhenti? Kita lanjutkan kembali dan kami juga tadi sudah mendapatkan sejumlah pertanyaan yang Anda kirim melalui WhatsApp. Kami akan bahas di sesi akhir nanti untuk sesi Q&A. Tadi saya mendengarkan bisikan dari Pak Tumanggor ingin menanggapi nih ya Pak soal replanting sawit Pak. Oh iya, jadi kadang-kadang banyak pertanyaan di daerah itu. Kita tadi mendengar bahwa BPDP Pak Dirut sudah menyalurkan 3,5 triliun untuk replanting. Sekitar berapa hektar itu Pak? 14.000 hektar. Kebetulan minggu yang lalu 140.000 hektar. Kebetulan minggu yang lalu saya jalan ke satu daerah namanya Kabupaten Pak Barat di Sumatera Utara. Saya dari satu daerah itu sampai ke Subul Salam sampai ke Sibagindar. Saya lihat ada 2.000-an hektar sawit yang harus replanting. Saya tanya rakyatnya, kamu ngerti nggak ada dana dari BPDP replanting? Nggak ada. Apa itu replanting? Dia juga nggak ngerti apa itu replanting itu kan. Loh, saya bilang ini mengganti lahan Anda ini yang udah umur sawitnya 27 tahun. Pemerintah atau BPD memberikan dana hibah 25. Sekarang 30 juta per hektar. Wah, masa ada? Oh iya. Oh kalau gitu apa syarat-syaratnya? Kumpulkan KTP-mu, surat tanahmu, dapat rekomendasi dari pemerintah setempat, nanti ke Dirjen Kehutanan, Perkebunan kemudian masuk ke BPDP. Syukur tadi kita diskusi sebentar dengan beliau, rupanya sekarang ada model yang baru menggunakan surveyor yang akan turun langsung ke para petani itu karena petani juga perlu jemput bola ya. Jemput bola. Jadi karena rupanya banyak yang belum tahu. Banyak nggak tahu, nggak ngerti.
Saya kasihan, coba Missing linknya bayangin. di mana, Pak? Apanya? Missing linknya di mana? Terputus rantai Ya komunikasinya? susah juga saya mau bilang, nanti sepertinya saya mengkritik pemerintah daerah gitu kan. Kalau mengkritik juga nggak apa-apa kali ya, Pak. Demi petani sawit ya. kan? Jadi saya tadi minta khusus ke Pak Edi. Pak Dirut, coba turunkan tim ke kabupaten itu, lihat kasihan. Dia hanya jual TBS sekarang 800, padahal di daerah lain udah sampai 1.100 atau 1.200. 1.300 sekarang. 1.300. Dia hanya 800. Udah memang buahnya pun, pohonnya tinggi, buahnya jarang gitu. Karena udah tua gitu. Dia mau nebang, mau beli bibit nggak ada duit. Apalagi pandemik ini, mereka. Jadi itu harapan saya. Tadi juga ada pertanyaan soal replanting tadi. Ya. Makanya saya Iya. kira mekanisme ini Pak Edi harus diperbaiki biar sampai kepada rakyat. Ya. Karena rakyat ini udah haus, apalagi pandemik ini. Gimana Pak Edi nih tadi? Ya, benar. Jadi begini, dalam kaitannya dengan replanting ini, itu kita berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian ya, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perkebunan. Jadi seluruh artinya seluruh verifikasi ya yang dilakukan terhadap para pekebun yang nanti kira-kira bisa diberikan dukungan dana untuk replanting ini tadi dikaitkan dengan persyaratan. Tadi Pak Tumanggur menyatakan persyaratannya. Memang ada persyaratan yang harus dipenuhi agar supaya si petani ini tadi memang bisa dipertimbangkan untuk ikut dalam program ini ya. Dulunya itu ada 14, Mbak, ada 14 persyaratan. Banyak sekali gitu ya. Kemudian mulai disederhanakan menjadi 8 dan sekarang sebetulnya sangat mudah sekali, hanya tinggal 2 persyaratan. Ya. Yang pertama itu dari aspek kelembagaan. Artinya para petani tadi itu untuk bisa mendapatkan dukungan dari BPDPKS itu harus berkumpul gitu ya menjadi satu lembaga, berkelompok dalam satu lembaga, apakah itu koperasi, apakah itu gabungan kelompok tani ya, harus di dalam kelembagaan ini tadi. Sehingga nanti dana yang kita salurkan itu bisa dikelola oleh lembaga ini tadi menjadi lebih efisien daripada itu masing-masing pekebun yang mengerjakan itu tadi sendiri. Itu Tapi harus amanah juga berarti nih apa lembaganya? Oh iya, karena lembaga itu dibentuk oleh mereka sendiri. Ya kan? Semacam koperasi itu kan merupakan usaha bersama ini, dibentuk bersama-sama sendiri oleh para pekebun-pekebun itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini yang mungkin yang sampai sekarang itu masih ada permasalahan terkait dengan masalah legalitas. Ya. Kalau dulu misalnya legalitas tanah maksud saya. Iya ya. Pak. Pertama dia tidak berada di kawasan hutan, ya itu pasti. Yang kedua dia ada dokumennya, ya. Yang tertinggi kan surat sertifikat hak milik. Ya, Iya. Sekarang kita sudah turunkan sampai ke surat keterangan tanah. Artinya surat keterangan tanah itu cukup diterbitkan atau dikeluarkan oleh kepala desa yang di sana. Jadi minimal anunya sudah lebih ini. Nah, memang sebelum ini prosesnya itu memang melibatkan pemerintah daerah. Ya. Artinya dinas perkebunan di kabupaten atau kota, dia akan melakukan verifikasi terhadap calon-calon pekebun atau calon lahan ini tadi. Dari hasil verifikasinya kirimkan lagi ke dinas provinsi gitu kan, dari dinas perkebunan provinsi baru disampaikan kepada Dirjen Perkebunan. Dirjen Perkebunan baru memberikan rekomendasi kepada kami, kepada BPDPKS untuk itu baru bisa diberikan dukungan pembiayaan untuk replanting. Nah, tapi sekarang setelah kita bekerja sama berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan, kita sederhanakan lagi ya di samping yang jalur yang melalui pemerintah daerah tadi, kita sekarang menggunakan surveyor. Ya. Ada berapa banyak Pak tenaga surveyor yang jemput bola ke lapangan ini? Oh banyak. Di wilayah mana saja Pak? Itu ada di beberapa, pokoknya mereka itu kita berikan target 75.000 hektar. Ya, 75.000 hektar sampai dengan akhir tahun ini tadi. Kita berikan target kepada surveyor yang tadi untuk bisa mensurvei dan mengeluarkan survey report yang langsung nanti akan bisa digunakan oleh Dirjen Perkebunan memberikan rekomendasi kepada kami, kepada BPDPKS. Itu targetnya 75.000 hektar. Dimulai di semester 2 ini tadi. Jadi sekarang sudah jalan Pak Tumanggur itu. Ya. Nah, seterusnya nanti ke depan kita berkurang begitu sehingga target-target yang dibebankan oleh Pak Presiden. Bapak Presiden kan menargetkan 1 tahun 180.000 hektar. 3 tahun menjadi 500.000 hektar. Nah itulah strategi kami untuk mengejar target-target tersebut. Dengan proses yang sudah lebih sederhanakan tadi Pak. Proses yang lebih disederhanakan.
berapa lama dari misalnya kelengkapan diserahkan sampai akhirnya dananya bisa diterima oleh petani sawit? Kita mempunyai apa namanya yang disebut dengan SPM kan, standar pelayanan minimal ya. Jadi di BPDPKS ada standar pelayanan minimalnya, di apa namanya di Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan ada standar pelayanan minimalnya. Kalau misalnya itu bisa sampai rekomendasinya itu tadi, sebetulnya tidak sampai 2 bulan itu sudah bisa kita berikan sampai ke penyaluran dananya. Oke, yes. Tampaknya tepat sekali kalau saya minta tanggapan dari Pak Gulat. Seperti apa Pak dengan adanya mekanisme yang disederhanakan untuk dana replanting sawit ini? Seperti apa tanggapan Anda mewakili para petani kelapa sawit? Terima kasih. Luar biasa memang terobosan yang dilakukan oleh dua instansi ini, yaitu Dirjen Perkebunan dan BPDPKS, di mana mereka tiki-taka untuk membantu petani. Yang dulunya itu ada 14 persyaratan, sekarang hanya 2. Dan yang 2 ini juga tidak begitu susah untuk dipenuhi. Dan angka yang dulunya 25 juta telah meningkat menjadi 30 juta. Benar yang dikatakan oleh Pak Tumanggor dan Pak Edi tadi merinci secara detail, bahwa yang sangat diuntungkan dengan PSR ini adalah petani sawit Indonesia. Petani sawit mendapat hibah 30 juta dari BPDPKS melalui dana pungutan yang dipungut dari ekspor CPO, telah menjelmakan petani sawit Indonesia itu naik kelas. Yang dulunya hanya 500 kilo per bulan per hektar TBS-nya, dengan replanting ini bisa mencapai 3,5 juta ton per hektar, 3,5 ton per hektar per bulan. Jadi kalau kita lihat progres dari Pak Jokowi mengejar D100 ataupun D50 dan seterusnya, ini adalah ibarat rumah menyiapkan fondasi. Kalau tidak disiapkan penampungan dari TBS petani yang sudah meningkat 3-5 kali lipat tadi, maka akan problem muncul. Makanya saya bilang, apa yang sudah berjalan sekarang ini sudah out the track, maju terus. Makanya program BPDPKS membantu petani sawit itu real. Nyata kami rasakan. Dengan Pak Edi, kami kemarin dialog. Nah, masalah petani masih banyak yang belum mendengar itu. Sekarang ini BPDPKS telah membuat terobosan. Ibarat saya sebut bus. Bus itu selama ini cuma satu, tujuannya PSR cuma satu bus namanya Dinas Perkebunan. Sekarang BPDPKS telah bekerja sama dengan Surveyor Indonesia dalam hal percepatan ini. Jadi sekarang sudah ada 2 bus. Bus pertama adalah Dinas Perkebunan, bus yang kedua adalah Surveyor Indonesia, menuju satu titik yang sama, PSR. Jadi ini terobosan yang luar biasa. Peran daripada kedua ini sama-sama mengangkut petani sawit Indonesia menuju PSR. Jadi ini terobosan yang luar biasa. Dan kami dari Apkasindo sudah melakukan kerjasama MOU dengan Surveyor Indonesia untuk membantu mencapai target yang sudah digariskan BPDPKS. Kalau saya nggak salah 75.000 hektar per Oktober. Ini bukan hal yang sulit mencapai tersebut sepanjang semua asosiasi petani yang ada diajak bekerja sama. Karena yang tahu petani itu adalah petani sawit, bukan orang lain. Maka saya sebut terobosan dengan Surveyor Indonesia ini sangat keren bagi kami petani sawit. Dan kami petani sawit ini petani yang sudah naik kelas. Kami selalu mengatakan petani sawit Indonesia saat ini petani sawit milenial generasi kedua. Generasi kedua ini adalah generasi yang sangat bisa diberikan masukan untuk petani sawit yang lebih baik ke depan. Jadi andalan negara ada sekarang di bola petani sawit Indonesia melalui PSR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Gulat. Saya masih punya sekitar 1 menit, saya akan ke Pak Bernard. Seperti apa Pak Anda melihat reformasi perbaikan terus-menerus yang dilakukan pada saat ini di industri sawit, terutama dari sisi produsen biofuel, seperti apa memandangnya Pak Bernard? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gulat, dengan dukungan dana BPDP tentunya dengan perbaikan produktivitas di petani kelapa sawit, pada akhirnya nanti produksi sawit Indonesia yang sekarang ini berkisar 48 juta ton itu akan meningkat. Nah, jika meningkat otomatis kan kita harus mencari penyerapan selanjutnya, apakah itu di market dalam negeri ataupun market luar negeri. Market luar negeri tentunya bukan market yang mudah, karena tentunya ada beberapa tantangan, baik itu tantangan secara tarif dan tantangan lainnya. Tapi dalam negeri, memang potensi besar yang bisa menyerap salah satu adalah biofuel. Dalam hal ini kita sudah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di Pertamina dengan pengembangan ke arah
green diesel atau green refinery menghasilkan D100 rencananya sampai dengan 2023 yang akan mengkonsumsi sekitar 1 juta ton sawit tambahan per tahun untuk keperluan D100. Tentunya ini akan menjadi satu penyerapan baru sehingga sejalan dengan peningkatan produktivitas dari teman-teman hulu dari kelapa sawit, termasuk juga petani kelapa sawit kita, dengan perbaikan genetik dari planting bibit yang berkualitas yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi saat ini, kita harus bersiap mengantisipasi lonjakan produksi tersebut dengan mempersiapkan diri, dan itu sudah dipersiapkan dan sejalan dengan arahan dan juga arahan-arahan yang telah dan strategi ke depan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi itu semua sebenarnya sudah sejalan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bernard, dan kita akan lanjutkan eksklusif interview biodiesel pasca pandemi, lanjut atau terhenti, akan tetap lanjut tentu saja usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Beyond Business. Eksklusif interview CNBC Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, dan PT Pertamina Persero edisi khusus Energy Corner. Biodiesel pasca pandemi berlanjut atau terhenti? Kami lanjutkan kembali. Kami akan membahas sejumlah pertanyaan yang sudah kami terima melalui WhatsApp yang sudah Anda ajukan kepada kami bersama dengan para narasumber yang ada di studio maupun juga yang bergabung bersama kami melalui Zoom. Tadi ini sebenarnya sudah dibahas ya dari Ristio G ini, bahwa seperti apa progres program peremajaan sawit rakyat, apakah program ini juga bagian dari program biodiesel. Sudah kami singgung sebenarnya tadi di segmen sebelumnya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proyeksi Aprobi terkait dengan produksi dan konsumsi biodiesel di tahun ini? Karena kan penggunaan bahan bakar pasti akan turun seiring dengan penurunan kegiatan ekonomi. Proyeksi ya untuk biodiesel ya, untuk Pak Tumanggor. Kemudian selanjutnya kita lihat ini dari Charles Williamson. Terima kasih pertanyaannya untuk Charles. Dan ada pertanyaan dari Insan Dunia. Banyak petani yang merasa penggunaan dana dari BPD PKS tidak tepat sasaran. Apakah Pak Edi Abdurrahman tanggapannya seperti apa, pendapatnya Pak? Tidak tepat sasaran. Oke, saya ke Pak Tumanggor dulu, nanti saya juga ke Pak Bernard tampaknya. Untuk proyeksi produksi dan juga konsumsi biofuel seperti apa? Karena kita tahu ini Pak, gara-gara pandemi kan banyak aktivitas kita yang juga berkurang. Seperti apa Pak proyeksinya? Jadi kalau kita lihat perkembangan konsumsi biodiesel dari sejak Januari sampai dengan katakanlah Juni kemarin ya, itu kan hampir kegiatan semua sepertinya tanda petik berhenti. Ternyata hanya 8% ya, turun permintaan itu. Karena apa? Berarti logistik itu terus jalan gitu. Nah apalagi sekarang sudah ada gejala ya, daerah hijau, daerah ini, kegiatan ekonomi itu mulai jalan. Saya yakin katakanlah menurun 8% sampai dengan Desember. Itu tidak terlalu mengkhawatirkan bagi kita. Jadi kita tetap optimis. Justru kalau melihat dari situ kegiatan ekonomi rakyat di daerah-daerah itu sebetulnya hidup. Jalan di sini aja di kota-kota besar yang orang takut dan memang mallnya juga nggak dibuka, Ancol nggak dibuka. Tetapi saya optimis bahwa biodiesel ini permintaannya antara 8-10% memang ada penurunan. Ya, jadi nggak terlalu membahayakan gitu. Tadi semester 1 ya Pak, menurun 8% kisarannya. Tapi ya. Kalau untuk semester 2 ini Anda lebih optimistis? Ya, mungkin malah tinggal 7. Karena kegiatan ekonominya kalau kita lihat dari daerah sekarang, ya logistik itu jalan. Dan yang paling banyak menggunakan sebenarnya kan itu, ya kapal, truk yang menggunakan diesel, ya kan. Jadi kita optimis, nggak ada terlalu mengkhawatirkan gitu. Tidak terlalu mengkhawatirkan. Kapan akan kembali ke level sebelum corona Pak? Wah, saya kira tergantung coronanya, mau pergi nggak ini. Si corona ini kok ngapain lama-lama di Indonesia gitu kan. Di dunia juga ya Pak? Di dunia juga. Jadi 2021 akan membaik nggak nih Pak? Loh kalau kita dengar misalnya pernyataan dari Pak Erick Thohir, ya pemerintah diharapkan Januari itu kita sudah menemukan vaksin. Ya. Itu ya udah selesai gitu. Jadi optimis lah.
Oke, tadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Edi juga. Ini dinilai tidak tepat sasaran Pak penggunaan dana Baik. BPKS. Seperti apa Pak tanggapan Pak Edi? Jadi begini Mbak Alin, dana peremajaan sawit rakyat itu sudah diatur sedemikian rupa ya. Diatur melalui di Peraturan Menteri Pertanian nomor 7 tahun 2019 ya. Di situ dinyatakan siapa sih target sasarannya itu ya. Target sasarannya itu adalah yang disebut dengan pekebun rakyat. Apa itu yang dimaksud dengan pekebun rakyat? Pekebun rakyat itu adalah pekebun sawit ya, swadaya. Swadaya itu artinya yang dia itu menanam sendiri dulu. Dan plasma ya. Pekebun plasma itu adalah pekebun rakyat yang dulu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi harus dua nih tadi. Tidak boleh misalnya Pak Tumanggor begitu mempunyai 10.000 hektar terus dia ikut, nggak bisa seperti itu ya. Jadi dipersyaratkan itu tadi pekebun swadaya dan pekebun plasma, dan itu pun maksimal hanya 4 hektar yang diberikan ya. Jadi kalau orang punya 25 hektar enggak kita berikan, kita hanya memberikan kepada pekebun-pekebun yang memang betul-betul merupakan pekebun rakyat itu tadi. Jadi yang kita lakukan justru itu, maka dilakukan proses verifikasi tadi yang saya katakan tadi itu. Verifikasi yang sebelum ini dilakukan dan sampai sekarang dilakukan oleh dinas-dinas perkebunan, kabupaten maupun kota, nanti ditambahkan lagi dengan surveyor tadi. Tujuannya adalah untuk melihat itu tadi, bahwa dana yang kita salurkan itu betul-betul sesuai dengan target-target yang ditentukan. Artinya tepat kepada sasarannya gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita lihat di layar. Pertanyaan yang sudah kami terima melalui nomor WhatsApp yang tadi kami sudah sampaikan kepada Anda di sela-sela kita berdiskusi tadi. Kita nantikan seperti apa pertanyaan selanjutnya dari Dion M. Saya ingin bertanya kepada semua speakers. Apa pendapat Bapak dan Ibu terhadap klaim biodiesel merusak mesin dan lebih boros? Sudah agak kita singgung juga sebenarnya tadi ya Pak. Tapi ini mungkin mewakili isi hati banyak masyarakat Indonesia Pak. Jadi kita suka meragukan produk biodiesel kita sendiri. Seperti apa Pak Tumanggor? Mungkin ada pesan yang lebih mengenal lagi untuk masyarakat. Tadi Pak Budi dari Pertamina, Pak Edi dari BPDP, yang Asian Agri tadi mengatakan bahwa uji teknis daripada biodiesel ini kan sudah 40.000 kilometer, 75.000 kilometer. Jadi saya pikir pernyataan ini mungkin dia tidak mengikuti perkembangan. Ya. Iya. Oleh karena itu saya katakan tadi harus juga dibedakan mobil yang baru kemudian langsung menggunakan biodiesel ini tadi tidak ada masalah. Mobil bekas tentunya pasti ada masalah. Tadinya dia menggunakan solar, besoknya dia langsung berganti menjadi B30, tentunya pasti ada masalah-masalah kecil di situ. Tapi jangan mengeneralisasi bahwa biodiesel ini merusak mesin dan lebih boros. Saya tanyakan ini kepada Pak Budi. Pak Budi, Iya. masih bergabung bersama kami. Pak, memang di masyarakat ini masih ada anggapan bahwa biodiesel ini merusak mesin dan lebih boros. Seperti apa Pak tanggapan Bapak? Tadi sudah Bapak singgung sedikit, mungkin boleh dijelaskan lagi kepada masyarakat. Ya mungkin saya juga sama dengan pakar-pakar tadi itu ya, Pak Edi, Pak Manggor, Pak Bernard, bahwa kita sudah melakukan uji coba. Mungkin tambahan aja pada saat peluncuran B30 yang rapat seperti saya sampaikan tadi, salah satu Gekindo itu juga menyatakan bahwa dengan adanya perubahan dari B20 ke B30 ada beberapa filter yang perlu diganti seperti itu. Nah mungkin yang menanyakan ini mungkin nggak melakukan hal seperti itu gitu. Itu aja tanggapan saya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Saya boleh minta bocoran sedikit nggak Pak? B40 nanti kalau seandainya sudah bisa dijalankan, tahun depan akan di kisaran berapa ini Pak harganya? Jadi kan kalau kita lihat sebenarnya kalau dengan penggunaan D100 itu artinya apa? Kita tidak bisa mengcompare, membandingkan dengan solar yang B30 karena memang seperti disampaikan tadi kan dan beberapa kali saya sampaikan
D100 ini kan harga produksinya kan, biaya produksinya, biaya bahan bakunya itu kan jadi lebih mahal. Sehingga diharapkan ada insentif-insentif seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Tumanggur, bahwa nantinya misalnya ada keringanan pajak seperti itu, ataupun ada insentif seperti itu. Diharapkan sih nantinya dengan kebijakan-kebijakan tadi itu bisa mendekati dengan B30 yang ada sekarang, ataupun dengan Dexlite. Karena Dexlite dan B30 kan harganya sekitar 200. Sebenarnya kalau di-compare itu lebih ke arah ke Pertadex seperti itu, Mbak Alin. Terima kasih Pak untuk Dengan gambarannya harga Pak Budi. Ya, boleh Pak dilanjut Pak. ya maksud kami itu adalah dengan adanya D100 itu compare-nya itu adalah perbandingannya itu adalah dengan Pertadex yang setara seperti itu. Kalau dengan B30 ataupun dengan Dexar artinya perlu adanya suatu insentif-insentif di mana nanti harga produknya ini bisa kompetitif untuk dijadikan dengan B30 seperti itu. Berarti kata kuncinya eksklusif interview kita pada hari ini adalah kita tentu saja biodieselnya lanjut. Kata kunci kedua adalah insentif ya Pak Budi. Dan saya mau ke Pak Gulat Manurung. Pak Gulat mewakili teman-teman petani kelapa sawit sebenarnya menggunakan biodiesel nggak Pak? Ya, saya dari tahun 2015 sudah menggunakan biodiesel, tidak ada masalah. Tetap nampilnya malah lebih tinggi daripada solar yang biasa. Dan kalau saya ditawarkan solar murni, saya menolak. Sebab saya dengan membeli biodiesel, saya sudah memajukan sawit Indonesia. Dan kami petani sawit Indonesia sangat bangga dengan sawit kita saat ini yang sudah memang benar-benar berguna ya. Sekalipun ada di beberapa hal tantangan, seperti tadi ditanya, tidak tepat sasaran segala macam, bisa saja orang terklaim seperti itu. Nah, jadi kalau yang kami rasakan dengan dana biodiesel, dana pungutan ini, petani sawit Indonesia telah menjadi manusia yang sesungguhnya. 2015 DPDP kasih berdiri, setelah itu harga kami bagus. Sebelumnya 400 kilo, 300, sekarang 1.520 rupiah per kilo. Jadi semua petani senyum dengan industri biodiesel ini gitu loh. Kalaupun ada tantangan seperti kata Pak Tumanggur tadi, petani masih banyak belum mendapat PSR, wajar saja. Makanya ada bus kedua, Surveyor Indonesia. Kalaupun ada mengatakan memang sawit itu, petani sawit sudah 20 tahun, tapi masih diklaim kawasan hutan. Nah, ini Ibu Menteri sudah memberikan kemarin lampu hijau, dan juga Ibu Musdalifah akan ada kebijakan untuk itu. Dan saya pikir inilah namanya perbaikan ke depan. Petani sawit Indonesia berharap memang berbagai kebijakan yang ada semakin berpihak kepada kami, khususnya petani-petani yang dalam kawasan hutan yang sudah berumur sawitnya 5-20 tahun, supaya kami bisa ikut PSR yang diprogramkan oleh Pak Edi yang selama. Mungkin demikian, terima kasih Sawit Indonesia, terima kasih BPDP. Ya Pak Gulat, kita akan break dulu. Para narasumber, para pembicara kami siapkan closing statement Anda karena kita akan kembali dengan segmen terakhir untuk mendengarkan closing statement dari Anda semua. Eksklusif interview biodiesel pasca pandemi, lanjut atau terhenti, akan lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia. Anda masih bersama kami dalam eksklusif interview CNBC Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, PT Pertamina Persero dalam edisi khusus Energy Corner. Bersama saya Alin Wiratmaja, biodiesel pasca pandemi lanjut atau terhenti? Langsung saja saya akan menyapa narasumber yang bergabung bersama kami melalui Zoom. Pak Gulat, saya ingin minta closing statement Anda, biodiesel lanjut atau terhenti? Lanjut terus, sawit merah putih harus menjadi tuan di negeri sendiri. Lanjut terus, sawit Indonesia, kami petani sawit yang ada di seluruh Indonesia, 22 provinsi, 117 kabupaten, siap mendukung kebijakan dari Pak Jokowi. Karena memang harus dipersiapkan dari sekarang, PSR sudah dituit peluitnya, maka akan ada peningkatan hasil 5-6 kali lipat, dan biodiesel adalah solusinya. Maju terus. Maju terus, mantap Pak. Senyumnya menggambarkan ini kebahagiaan para petani sawit Indonesia. Saya ke Pak Bernard. Pak Bernard, seperti apa Pak closing statement Anda? Biodiesel tetap harus lanjut. Kita kan harus bangga bahwa kita adalah negara penghasil sumber daya alam yang besar. Sawit merupakan salah satu produk utama. Dan sawit sebenarnya bisa bersama-sama untuk Indonesia menuju kepada swasembada energi.
bisa memproduksi ketahanan energi sendiri. Dan juga kita kepada kita masyarakat Indonesia harus bangga bahwa sawit merupakan salah satu produk yang primadona dan diterima baik dalam negeri dan luar negeri, dan kita semua harus bangga menggunakan seluruh produk sawit yang sudah dapat digunakan dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari. Terima kasih. Pak Budi nih, selaku ujung tombak biodiesel Indonesia, Pak Budi seperti apa Pak? Ekspektasi Anda, harapan Anda untuk kedepannya? Jadi untuk biodiesel lanjut seperti jelas akan lanjut. Karena apa? Karena di sini adalah bahan bakarnya itu lebih efisien, lebih irit. Dan yang kedua tadi sudah disampaikan, lebih mencerahkan petani. Dan yang paling penting itu adalah dapat meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan Republik Indonesia. Maju terus negara kita, inovasi untuk Indonesia kita laksanakan bersama dengan Tegar. Jaya Indonesia. Inovasi untuk Indonesia kami tunggu B40 ya Pak, Juli 2021. Pak Tumanggor, seperti apa nih Pak harapan Anda? Bapak Ibu, Bapak cinta Indonesia tidak? Kalau cinta Indonesia, cinta produk Indonesia. Cinta produk Indonesia, maka cinta biodiesel Indonesia dari sawit. Hidup negeriku. Mantap kali Pak Tumanggor. Pak Edi gimana nih Pak? Jangan mau kalah pas semangatnya. Baik, jadi BPDPKS sebagai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akan terus berkomitmen untuk menjalankan program-program perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, di mana di dalamnya ada program pengembangan biodiesel, dalam hal ini B30, yang ini sangat bermanfaat sekali, khususnya di dalam rangka menyerap seluruh produksi daripada perkebunan kelapa sawit Indonesia. Dengan demikian, ke depan perkebunan kelapa sawit ini tadi akan terus berkelanjutan, yang ujung-ujungnya nanti adalah meningkatkan kesejahteraan petani, ya, khususnya itu. Mantap banget, kalau boleh kami rangkum tadi mengapa kita harus lanjut dengan biodiesel ini. 1, hemat devisa, ramah lingkungan, ketahanan energi, dan juga mensejahterakan petani sawit Indonesia dan tenaga kerja yang diserap oleh sektor sawit, yaitu ada sekitar 16 juta pekerja. Dengan demikian berakhirlah kebersamaan kita kali ini dalam eksklusif interview CNBC Indonesia. Bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, dan PT Pertamina Persero edisi khusus Energy Corner. Biodiesel pasca pandemi, lanjut atau terhenti? Lanjut tentu saja dengan penuh semangat. Saya Alin Wiratmaja mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di eksklusif interview CNBC Indonesia selanjutnya dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik untuk Anda. Terima kasih, sukses dan sehat selalu CNBC Indonesia. Beyond Business.